Gagal fokus sampai pemandangan. Ini saatnya kita masuk ke area drive-thru. Oke, di drive-thru ini kita bakalan ini naik kayak mobil golf gitu ya, sama tour guide-nya juga. Untuk kali ini kita dapat si emas yang itu ya. Nah, ini dia kendaraannya. Ya, semisal dipelihara ini bisa bikin tekor karena boros. Nah, ini dia burung pelikan. Untuk zona feeding pertama, di sebelah kanan wortelnya bisa disiapkan dulu untuk kasih makan si Metarorik. Ya, sebenarnya cedek wes. Oke, silakan. Mane? Wes, Ayo kasih mane. ke rumah kata le. Oke, Ayo. kasih makan lagi. Di sebelahnya juga ada Camanella, antelope dari Afrika Timur dan Selatan. Ini memiliki postur badan seperti kuda berkaki sapi, memiliki tanduk tunggal ya. Jadi kalau patah tidak bisa tumbuh kembali. Kita menepi dulu untuk kasih makan mereka. Ya, ya. Oke, silakan. Ya wes kena. Kasih lagi. Kasih lagi ya. Sudah? Oke. Ini ada juga badak bercula dua, merupakan hewan darat besar setelah gajah bersama dengan badak India dan kudanil. Itu adalah badak jantan beratnya mencapai 2 ton. Jadi meskipun besar, badak ini juga mampu berlari dengan kecepatan mencapai 50 km per jam. Lanjut lagi, di sebelah kanan juga ada Sita Tunga, antelope menengah dari Kenya, Tanzania, dan Uganda. Mempunyai kemampuan bisa berenang. Habitat mereka bisa ditemukan di rawa-rawa. Jumlahnya ada 5 ekor, ada 4 betina dan 1 jantan. Ini dia Sita Tunga. Ada juga zona Fantasiland, menggambarkan dunia imajinasi. Dalamnya semacam istana boneka, menampilkan hewan pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Mancul. Ada kubu-kubu raksasa, ada rusa 3 dimensi, ada pohon avatar, dan juga ada zona under the sea yang menampilkan zona bawah laut. Kita bisa melihat dari sebelah kanan dan sebelah kiri kita ada singa laut. Dan macam-macam ikan lainnya seperti ikan Nemo yang memakai media kipas. Lanjut di jalur 1, kita bisa melihat zona burung unta. Burung unta ini adalah spesies burung terbesar yang tidak bisa terbang, namun mampu berlari dengan kecepatan mencapai 70 km per jam. Sebelah kiri. Dan sebelah kanan kita ada burung merak, ada 4 jenis, ada yang warna biru dan putih, keduanya dari India. Jadi burung merak sendiri akan mengembangkan ekornya pada waktu musim kawin saja untuk menarik lawan jenisnya. Ada yang hijau, ini dari Indonesia, dan yang terakhir dari India lagi, jenis burung merak dorok yang memiliki warna campuran seperti putih, biru, dan hijau di sebelah kanan ya. Sebelahnya juga ada white rock, spesies burung bangau pemakan ikan. Sebelah kanan juga ada rangkong badak atau burung enggang dari Kalimantan. Jadi yang mempunyai bola mata warna merah ini adalah jantan, betinanya mempunyai bola mata berwarna putih. Jumlahnya ada 3 ekor saja, selebihnya jangan dihitung, nanti bingung. Nah, itu memakan buah pepaya. Sebelah kiri lagi juga ada grey cross green, spesies burung bangau juga, memakan ikan, memiliki jambul pada kepalanya seperti memakai mahkota. Di sebelah kanan juga ada burung makau, memiliki ciri khas bulu berwarna-warni, seringkali dijuluki dengan Faber Castell, masuk kategori new paruh bengkok dari Amerika Selatan. Sebelah kiri juga ada kasuari terbesar ketiga setelah burung nyamuk dari Papua dan Maluku. Sebelah kanan juga ada julang Sulawesi, spesies keluarga rangkong badak yang memiliki motif pada bagian paruhnya sekelas seperti patung. Ini dia di atas nih ya.
Ini pemakan buah pepaya juga. Sebelahnya juga ada burung nandu atau rea. Terbesar keempat adalah burung kasuari dari Amerika. Sebelah kanan juga ada burung ibis ruko-ruko, spesies bawang hitam dari Australia, pemakan ikan dan udang. Burung ibis. Ya. Sebelahnya juga ada burung kakatua jambul kuning dari Maluku. Halo, kakatua. Rasanya nggak slow respon, nggak mau ngomong ini ya, lebih sariawan juga. Sariawan. Kok gak di jendela? Ada juga buaya muara di sebelah kiri kita, digambarkan sedang menonton konser. Jadi buaya muara ini adalah spesies buaya terbesar. Populasi mereka cukup banyak di Kalimantan ya. Panjangnya bisa mencapai 6 meter. Rata-rata usia mereka bisa bertahan hidup selama 60 tahun. Jadi mereka ini tergolong hewan karnivora pemakan daging. Selain terkenal buas, mereka juga sangat setia selama di dalam air ya. Jadi kalau sudah menepi ke atas sudah tidak setia lagi. Buaya darat, iya. Suaranya buaya deh. Ya kalau nggak tahu tanya mamanya ya. Ada jika zona Indonesia cantik ya, ini ada rusa tutul. Boleh kasih makan, kita menepi dulu ya. Memang suka lepas ya, ini kambing ublon. Kita menepi dulu. Iya sih, ada kok. Nang, mana? Satu lagi. Oke, kasih depan ini lebih banyak lagi. Sebelahnya juga ada burung kuntul. Spesies burung bangau sering ditemukan di persawahan dan sungai-sungai. Sebelahnya juga ada rusa timur tersebar di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Iki ya? Nah, saya kasih makan lagi, silakan. Belum le. Iya mas. Habiskan. Nanti di atas ada kuda poni, ada alpaka dan godai. Nah, ini ada juga kambing etawa. Ya wes, hati-hati ya. Oke hati-hati. Untuk di zona depan ini adalah harimau benggala ya. Kita bisa melihat Nora yang putih ya. Namanya Nora. Wes. Nora. Kok norak sih? Nah, Nora. Untuk yang bawah namanya Moka ya, berusia 2 tahun setengah. Ini betina semua ya. Dalam sehari Moka dan Nora bisa menghabiskan daging 5 kilo. Bisa banget Robina. Ini si Moka ya. Untuk si Moka ini Cantik. sangat langka ya, karena keberadaannya 1000 banding 1. Nah, ini ada juga hina tutul atau sepotong. Hina ini adalah jenis mamalia karnivora yang hidupnya suka berkelompok ya, sering disebut dengan hewan pemakan bangkai dari Afrika. Zona berikutnya adalah kesenian miniatur rumah adat seperti nias dengan loncat batu, ada gedang dengan tari piring. Berikutnya juga ada rumah adat Nusa Tenggara Timur dengan tari bambu, serta ada rumah adat Bali dengan tari kecak sebelah kanannya. Masuk zona keanekaragaman agama. Nah, ini ada 4 agama yang mewakilkan. Untuk yang pertama, kita bisa melihat zona agama Islam. Assalamualaikum. Suasana di hari raya Idul Fitri. Nah, jadi di sini tidak harus menunggu puasa karena setiap lewat sudah lebaran. Kedua ada Bali dengan agama Hindu. Suasana di hari raya Galungan. Swastiastu nama budaya selalu kewajiban. Yang ketiga ada Konghucu dengan tali barongsai. Gongsi Pacai di hari raya Imlek. Gongsi. Serta ada agama Kristen sedang merayakan hari raya Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas. Mana itu anak kan? Pas selamat hari Natal.
Di sebelah kiri kita juga ada Lama Glama. Mereka adalah spesies Porgaunta, mempunyai kebiasaan baik, suka membuang kotorannya di satu tempat, sedangkan kebiasaan buruk mereka terkenal suka meludah atau menyembur. Semisal Lama Glama ini mulai terancam atau terganggu, mereka akan meludah dengan jarak ludahnya sendiri, kurang lebih bisa mencapai 1 meter ya. Wih, Boleh kasih makan asalkan harus cepat, jangan sampai mulut mereka kosong terlalu lama ya, biasanya kalau kelamaan mereka akan meludah. Ada yang mau kasih? Ya, bercinta ya. Ada yang kasih? Yang belakang mungkin? Udah pernah diludahin? Kita cari yang mana aja ya? muncrat ah. Muncrat. Daripada diludahi. Ada juga studio film Bollywood. Ya, ini adalah replika atau syuting pembuatan film Mahabharata di sebelah kiri. Di sebelah kanan juga ada patung sapi India. Mereka dikasih hiasan aksesoris sedemikian rupa. Mereka dijawakan dan tidak boleh disembelih. Serta ada proses pembuatan film Kuch Tahi diperankan oleh Shah Rukh Khan, termasuk juga ada patung Dewa Krishna. Oke, masuk di zona harimau Benggala di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Ini ada satu pasang ya. Oh, yang satunya belum keluar ya. Ini yang jantan ya. Ini yang kanan, ini dari harimau putih. Keduanya dari India, terbesar kedua setelah harimau Siberia. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan daging 7 kilo. Aja lali wawi guys. Wah, kelaparan weten ini. Ada yang mau kasih makan? Ini berusia 6 tahun ya. Kita lanjut di zona Animal City. Ini ada beauty salon, ada kantor polisi, ada bar station, barbershop, dan juga ada farmasi. Ada kantor pernikahan, kantor catatan sipil, dan kantor perceraian untuk hewan. Bargain. Ada Love Candy dan Animal Hotel Bintang 5 diperuntukkan untuk hewan berbadan besar hingga berbadan kecil paling atas. Kuna sepeda listrik bisa. Termasuk juga ada public sport center, gedung olahraga untuk hewan. Kita masuk zona rest area. Jadi di sebelah kanan pencapaian ada background lampu merah dan di sebelah kiri ada kastil. Di depan ada lampu yang kiri sama Aladinnya. Dan di depan ada 3 primata ya, ada si Amangka, Sumatera dan juga Kalimantan. Mereka bertiga ini jenisnya karaya bukan monyet karena tidak memiliki ekor dan salah satu pergelangan yang bisa berbeda tepat dengan waktu yang cukup singkat. Kita masuk ke zona robot dan juga monster. Di depannya ada robot Bumblebee, robot ini dan beberapa contoh robot monster lainnya. Lagi di sebelah kiri ini ada sapi Ankylosing. Jenis sapi yang kita bisa panjang dan besar dan ini bisa tumbuh lebih dari 2 meter, bahkan bisa mencapai 3 meter. Dan di sebelah kanan juga ada zebra, ini populasi banyak di Afrika. Zebra termasuk kedalian yang tidak bisa dijinakan, bahkan tidak bisa ditunggangi karena sangat agresif. Dan setiap jenis zebra itu memiliki motif belanya tidak sama, atau seperti halnya sinica di manusia. Dan juga ada ini berasal dari India. Ini jenisnya Amelia
kalau orang India nyebutnya sebagai sapi bir. Dan terakhir ada juga sapi langka, sapi potong Amerika yang tarinya juga satu koyak lebih dari 2 meter. Kalau ini dagingnya tuh biasanya dijadikan sebagai daging steak karena rendah lemak dan juga kaya akan protein. Yang ada di sekitar di depan itu ada 1-3 warna yang berasal dari Kalimantan yang berwarna hitam, putih dan juga coklat kemerahan di dalam satu tubuhnya. Dan bayi ini berkomunikasi dengan kawanannya untuk menggunakan ekornya dan bahkan mereka berupa biji-bijian dan juga buah-buahan. Pras itu, Pai. Dari sebelah kanan itu ada kuda gypsy yang berasal dari Britania Raya dan juga Irlandia yang memiliki ciri khas uniknya bulu panjang pada kaki itu seperti pakai celana jutbray. Nah, kalau yang pada lo kuda gypsy dijadikan sebagai penarik kereta kerajaan. Ada 2 manusia purba, ini terbuat dari 1000 ban bekas. Kalau ini di sebelah kanan, ini miliknya berasal dari India. Ini kita akan memasuki ke zona akuarium. Di depan kita akan menjumpai 2 megatanya, ada ailang sama air tawar. Yang ada di sebelah kiri ini ailang, ini ada ikan hias hirimita, ada juga penyu, dan di sebelah kanan ini air tawar. Kita ada bawal albino, ada alligator platino, ada juga ada alligator kan, ada labi-labi dan juga ada lele Amazon atau jenisnya Rattangarpis. Dan berbagai koleksi akuarium bisa dijadikan inspirasi di rumah. Rapi ya. Rapi Kita masuk ke zona millennial life, sekolah modis dengan pertabakan modern kelas. Oh, horek. Sebelah kanan ini ada sapi fawn yang berasal dari Jawa, Bali, Sulawesi. Pakannya masih ada, pakan satunya sudah ada. Dan di sebelah kiri yang di kanan kita ada pada India, kita yang lain di sini Bertus. Pada terbesar di dunia memiliki peran bisa mencapai hingga 3 ton. Dan ciri khas lainnya baginya pelapis-lapis itu menyerupai baju zirah atau baju merah. Dan juga ada evolusi pada purba yang sudah punah jutaan tahun yang lalu dan ada gerakan pada berjula 2. Kita masih ke ada kuda Nil atau hippo. Hippo ini hewan mamalia terbesar ketiga setelah gajah dan juga banamundi. Dan kalau hewan semi akuatik atas sebagian besar aktivitasnya ada di perairan. Bahkan hippo ini juga bisa tidur di dalam air itu yang dapat mendapatkan setengah kepala atau setengah badannya saja. Nah, di sebelah kiri safety. Ada makannya. Kasiannya. Kayak apa gitu ya, Nen? Kayak apa gitu? Oh, baru berapa hari? 17 Desember. Dan sebelah kanan ada ibu sama bayinya. Bayinya usianya 1 tahun. Oh, berbuat kading. Tahun udah gede. Wis lapanan. Lagi mau. Aja ya kan. Jadi sebelah kiri ini berasal dari Afrika itu ada petas monkey dengan speed yang pelari tercepat karena mereka bisa berlari hingga mencapai 55 km per jam. Kita masih di karya unta ya, kata kapal. Coba ada unta Arab, unta berpunang 1. Unta ini bisa bertahan hidup tanpa bekerja juga minum sampai dengan lebih dari 30 hari. Kami pencarian lama yang ada di punungnya, boleh dipegang untanya. Dan unta ini memiliki fiber yang sangat elastis yang dapat membakar tumbuhan berduri seperti kaktus. Kita akan masuk ke zona The Kingdom of Mami, sebuah kerajaan Mesir kuno tempat para abadi yang sangat vital. Dia mah lihat Firaun, Firaun.
Setelah selanjutnya ya ada kuda poni dan juga keledai. Balik di belakang tadi lurus kepalanya. Nah yang di kuda poni spesies kuda mini atau kuda kerdil, yang mana kita seperti kuda pada umumnya. Meskipun kuda ini tapi bisa ditunggangi oleh anak-anak dengan berberat maksimal 30 kg. Di sebelah kanan ada pernikahan beruang yang sedang bermain alat musik. Oh, poningan. Kalau di depan yang warnanya abu-abu itu ada keledai yang berasal dari Amerika, dimana kalau keledai ini memiliki telinga sangat panjang juga lebar dan indera pendengaran ini cukup tajam sekali. Galau tak bro? Di sebelah kanan ada domba merah yang berasal dari Spanyol atau dombanya Santosi yang bolehnya dijadikan sebagai pembuatan dasar penenggak. Sebelah kiri dari kambingnya tawa, kami yang menghasilkan susu etawa. Di sebelah kiri yang paling bawah itu ada rusaknya atau rusaknya Santa Claus, rusa terbesar kedua di dunia setelah rusa mus. Dan juga ada follow diri ini bangsa rusa terkecil yang terakhir ada bison yang berasal dari Amerika Utara. Bison ini jenisnya Siberian yang mempunyai perlias tebal, kulitnya bisa dijadikan sebagai mantel dan dagingnya juga bisa dikonsumsi. Dan mungkin berat ini bisa mencapai hingga 1,2 ton. Kita akan melihat satwa buas ya, ada harimau Sumatera dan juga ada singa. Di sebelah kiri ya, kita namanya Satrio. Ini ada motor besar ketiga, harimau terkecil setelah Siberia dan juga Benggala. Namun paling galak dan juga paling aktif. Bedanya sama harimau lainnya, kalau harimau Sumatera itu corak hitamnya lebih banyak. Dan juga ada singa betina pada kita memiliki Suraya, namanya Nala. Nah, singa dari harimau ini tergolong hewan nokturnal, gimana aktifnya mereka dari malam hari. Jadi kalau siang hari mereka malas-malasan juga tidur. Dan suara apnea singa bisa terdengar hingga 8 km. Sehari bisa menghabiskan daging itu sebanyak 8 sampai 10 kg. Meskipun singa larinya kencang, namun lompatannya singa ini pendeknya tidak sejauh atau setinggi harimau. Jadi di sini juga sudah aman karena ada pagar listriknya sama paritnya. Meninggalkan hewan buas, kita akan mencobai dua primata yang berasal dari Pulau Madagaskar. Ada satwa berlemur dan juga dari telemur yang memiliki rambut yang sangat panjang dan juga tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuhnya. Dan mereka berdua ini dikenal sebagai primata pemalas karena dalam sehari bisa tidur hingga 15 jam. Sungkanan. Kita juga mempunyai 40 koleksi aneka burung. Ada burung noribayan yang berasal dari Maluku. Sebelah kiri kita bisa memberikan jenis kelaminnya dari warna bulunya. Ada bulu berwarna hijau itu yang jantan, kalau berwarna merah itu yang betina. Kalau berakhir warna mereka ini abu-abu. Termasuk ke zona monkey, sebelah kiri ada monyet berekor merah yang berasal dari Java Afrika yang memiliki ciri khasnya hidungnya yang berbentuk seperti hati atau seperti kayak permen Yupi. Hidungnya warna apa? Jadi Juga lapar. ada wolf menapaki, yang terakhir adalah Lion atau hidungnya lama yang memiliki surai pada wajahnya seperti singa jantan dan salah satu monyet yang paling galak dan juga paling aktif. Oke, itu setelah terakhir ya, kita akan menuju ke stasiun Mega yang mempunyai tiket paket tujuan di Bang 2 bisa melanjutkan perjalanannya turun ke bawah sini, nanti ambil arah ke kanan itu perjalanannya masih kurang 40% lagi. Yang mau di sebelah berkuda kita juga ada di sebelah kanan, tiketnya mulai dari 30 sampai dengan 80 saja. Ada 30 kita juga dan juga dari berkuda. Yang mau menuju ke kanan bawah atau langsung memesan satwa bisa ditunggu di sini ya. Nanti bisa dijamu sama shuttle yang berwarna abu-abu. Bagaimana terus di sini untuk barang bawanya jangan sampai ketinggalan. Terima kasih, selamat siang dan